hari ini saya akan membagikan mengenai halangan-halangan dalam penyembahan. Di saat kita melakukan penyembahan, itu pasti ada yang nggak suka, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang nggak suka? Oh, tak pikir bojoku, enggak ya? Ada loh beberapa keluarga itu yang suami atau istrinya itu nggak suka kalau pasangannya itu ke gereja gitu ya. Sebagai pengikut Kristus itu kita punya kewajiban ya, punya budaya untuk memuji dan memuliakan namanya. Kita wajib worship Him, menyembah Dia gitu ya. Dan menjadikan penyembahan itu sebagai budaya. Budaya itu apa sih? Budaya itu kayak gini loh. Betul, kebiasaan. Kalau kita ada lagunya anak-anak dia, bangun tidurku terus mandi ya. Tidak lupa menggosok gigi gitu ya. Itu kalau setiap hari dilakukan, kan tiap hari bangun tidur langsung mandi, langsung gosok gigi. Otomatis. Jadi namanya suatu budaya, Bapak Ibu Saudara. Nah, alangkah baiknya kita ganti lagunya ya. Bangun tidurku terus berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tidak lupa menggosok gigi ya, tetap ya. Mambu, gak ngono doa tok ya. Tetap mandi dan gosok gigi, Bapak Ibu Saudara ya. Habis mandi gosok gigi, doa lagi. Mau makan kan? Habis makan, mau berangkat kerja, doa lagi. Jadi itu akhirnya menjadi suatu budaya kita. Tanpa disuruh, tanpa diingatkan, kita langsung berdoa, Bapak Ibu Saudara. Jadi di saat kita melakukan kebiasaan kita, di saat kita melakukan budaya kita sebagai warga negara kerajaan Allah gitu ya, iblis nggak seneng, Bapak Ibu Saudara. Iblis benci sekali kalau kita melakukan penyembahan next. Nah, iblis membenci penyembahan. Kenapa kok iblis benci penyembahan? Yang pertama, iblis itu benci Allah, wis. Itu musuhnya Allah itu, iblis itu. Apapun yang kita lakukan untuk Allah, iblis benci. Karena iblis sendiri pun tuh memberontak terhadap Allah. Itu makna yang harus kita pahami. Iblis musuhnya Allah, sudah. Apapun yang kita lakukan sama ke Allah, itu pasti digoda sama iblis, diganggu sama iblis, tidak disukai sama iblis. Dan iblis berusaha menghendikkan kita, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, penyembahan itu mengakui keagungan dan kedaulatan Allah. Dan itu iblis gak suka. Iblis maunya kita semua tidak mengakui kedaulatan Allah. Bahkan mengakui kedaulatannya iblis, itu maunya iblis. Yesus sendiri pun loh disuruh nyembah iblis. Waktu di pencobaan itu. Yang di atas gurun, itu Yesus pun disuruh menyembah iblis. Yesus gak mau, iblis gak mau. Kalau manusia menyembah Allah, nyembah aku, cari iblis itu. Itu iblis, Bapak Saudara. Yang ketiga, penyembahan itu membawa kita dekat sama Tuhan. Nah, iblis gak suka kalau kita dekat sama Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, itu artinya kita ada perlindungan, penjagaan dari Tuhan. Sehingga iblis tidak dapat mengganggu manusia. Makanya itu dia menjauhkan kita kepada Tuhan. Itu tugasnya iblis, Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, penyembahan itu mengalahkan kuasa kegelapan. Setuju ya? Kalau kita sudah dekat sama Tuhan dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, tidak ada kata-kata kuasa kegelapan itu. Karena kita selalu di jalan yang terang, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kelima, iblis ingin mengalihkan penyembahan dari Allah kepada berhala atau duniawi. Nah, ini yang paling sering kita alami, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Banyak sekali orang-orang sekarang itu menyembah yang bukan Allah. Artinya apa? Di saat dia kaya, di saat dia punya power, overpower gitu istilahnya kalau zaman sekarang itu. Lali ambil alai. Pokok ono beres kabeh ngono ya. Duduk apa derek Gusti ya, beres kabeh enggak. Beres gitu ya. Itu sudah menganggap uang sebagai beralahnya gitu ya, berhalanya dengan tahtanya dia, kekuasaannya dia, koneksinya dia. Itu dia merasa lebih kuat daripada Allah, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita ingin membudayakan diri kita dalam penyembahan, itu kita bisa lihat di dalam kisahnya Musa, Bapak Ibu Saudara. Musa lawan Firaun.
Lah Musa lawan Firaun itu suatu hal atau suatu gambaran. Musa itu adalah perwakilan Allah. Karena Musa diberi otoritas sama Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir gitu ya. Sedangkan Firaun itu gambaran daripada iblis, Bapak Ibu Saudara. Karena Firaun itu dianggap sebagai dewa matahari. Firaun gitu ya. Ra-nya itu sendiri artinya dewa Ra. Dewa Ra itu adalah dewa matahari. Jadi warga negara Mesir itu menyembah Firaun, menyembah rajanya gitu ya. Dianggap rajanya ini turunannya dewa, anaknya dewa ya. Nah, di saat kita melihat kisahnya Musa lawan Firaun, itu kita bisa melihat loh, trik-triknya iblis melalui Firaun untuk mencegah bangsa Israel menyembah kepada Tuhan. Itu kalau dulu saya nggak lihat sih, jujur saya dulu baca tok gitu ya. Oh tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga. Tapi setelah saya kuliah, loh iya ya, ternyata Alkitab kita ini luar biasa loh. Alkitab kita mengajarkan semuanya, bukan semuanya diajarkan sama Alkitab. Saking kita nggak lihat gitu loh. Bapak Ibu Saudara pernah ngelihat ini term and condition, artinya apa ya? Syarat dan ketentuan. Tidak pernah toh, mau dicawang gitu ya. Kalau ada download aplikasi gitu ya, atau biasanya kan tulisannya kecil-kecil, terus bawahnya telung dicawang gitu, cawang, gak pernah dibaca itu. Kesuwen ya, cawang lang, pinjolnya cair ngono lho. Biasanya pinjol itu ya, kok syaratnya kata, gak dibaca pokok cek, cawang gitu ya, cair, transfer gitu ya. Ternyata di kata-kata itu syarat dan ketentuan itu banyak hal yang kita lewatkan gitu ya. Begitu juga dalam kita membaca Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Jangan asal membaca. Saya diajarkan tuh kalau kita kan supaya cepat gitu ya. Satu hari satu pasal. Supaya cepat habis baca Alkitabnya gitu ya. Tapi kalau di sekolah teologi itu bacanya per kata, Bapak Ibu Saudara. Ngonceinya itu per kata, bukan per pasal lagi, Ustaz. Satu kata ini artinya apa? Ini artinya apa? Maksudnya Alkitab kata ini artinya apa? Nah ternyata ini yang saya lewatkan. Mungkin semoga ibadah hari ini, firman hari ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara ya. Kita akan mengoncei trik-triknya iblis supaya kita enggak menyembah Tuhan gitu ya. Oke. Jadi yang pertama, next kita buka. Jadi di saat itu Tuhan menyuruh Musa untuk mengeluarkan umatnya dari tanah Mesir. Kita baca bareng-bareng ya. Di Keluaran 3 ayat yang ke-12. 3, 2, 1. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagiku bahwa aku engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tujuan Allah mengeluarkan bangsa Mesir untuk apa? Beribadah. Untuk menyembah Dia loh. Enggak main-main loh. Allah itu suka disembah loh sama umatnya. Kenapa Allah mengeluarkan Mesir? Karena selama 300 tahun kalau enggak salah Mesir di tanah, bangsa Israel di 400 tahun ya. 400 tahun bangsa Israel di tanah Mesir tidak pernah menyembah Tuhan secara benar. Gitu ya. Tuhan rindu disembah oleh bangsa Israel gitu loh. Makanya Tuhan mengeluarkan bangsa Israel untuk apa Bapak Ibu Saudara? Beribadah. Tujuannya cuma satu kok, enggak ada yang lain. Bukan karena apa, enggak. Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir untuk beribadah. Lah beribadah sendiri kalau di bahasa aslinya itu ya. Saya paling suka kalau lihat bahasa asli itu Pak. Karena beda pemikiran kita dengan apa yang ini kan Keluaran ini kan tulisannya Musa gitu ya. Apa yang Musa maksud dengan apa yang kita terima kadang agak beleset gitulah. Mari kita lihat bahasa asli daripada beribadah gitu ya. Next. Oh ini ada satu lagi ayat. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun setelah diutus sama Tuhan. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Jadi perayaan dan beribadah gitu ya.
Ternyata dua kata ini bahasa aslinya adalah sama yaitu next. Nah ini, kagak. Wangel, mau coba bahasa Israel itu wangel. Kayak bahasa Mandarin, kagak. Ilatku mling stay kabeh nek bahasa cagak iki ya. Kagak gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan perayaan ibadah seperti yang dimaksud Tuhan itu ya, seperti yang dimaksud Musa dalam tulisannya di Keluaran itu. Ternyata kagak ini suatu prosesi sakral, perayaan meriah disertai dengan tari-tarian dan pesta ziarah gitu ya. Jadi ya kayak kita ini sekarang ini, ibadah ini semuanya ada di dalam ibadah ini, ada nyanyi, ada menyembah, ada berdoa, ada puji-pujian dan segala macam, menari kadang di depan ini. Itu yang dimaksud Tuhan dengan perayaan yang dimaksud katakan sama Musa tadi itu, kagak tadi itu. Kayak karnaval Surabaya nek nggone Jalan Tujungan itu loh. Itu yang dimaksud Tuhan dalam hal perayaan itu ya. Begitu meriah, begitu luar biasa dan selama 400 tahun bangsa Israel di tanah Mesir tidak bisa melakukan hal itu. Tuhan rindu gitu loh, umatnya itu melakukan hal itu. Makanya bangsa Israel dikeluarkan daripada Mesir gitu ya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Iblis gak suka. Iblis pengennya bangsa Israel tetap di Mesir, jadi budak, tidak menyembah Tuhan gitu ya. Hal ini bisa dilihat dari cara-caranya Firaun menolak Musa Bapak Ibu Saudara. Nah, di saat Musa menghadap kepada Firaun, apa sih trik-triknya iblis untuk menolak penyembahan tersebut? Next, kita lihat di Keluaran 5 ayat yang keempat. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapa kamu bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Ngapain kamu beribadah itu kalau kamu melalaikan pekerjaanmu? Itu yang dimaksud sama iblis. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Paham ya? Ini bahaya sekali. Iblis sering pakai pekerjaan kita. Misalnya apa? Bos kita ini, minggu bisa lebur Bapak Ibu Saudara. Wah bisa, BU ini berarti, butuh duit ini. Kok ibadahnya online aja Pak. Jadi satu hal yang sering dipakai sama iblis untuk melalaikan kita melakukan penyembahan adalah pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Ini yang dikatakan 2000 berapa ribu tahun yang lalu ini. Iblis sudah melakukan hal itu. Jadi kenapa kamu bawa bangsa-bangsa ini untuk melalaikan pekerjaannya untuk cuma sekedar menyembah katanya iblis gitu ya. Bahaya sekali. Apakah kita nggak perlu bekerja? Perlu Bapak Ibu Saudara. Bahkan pertama kali manusia diciptakan, Adam, itu tugasnya apa sih? Bekerja Bapak Ibu Saudara. Mengusahakan dan merawat, itu pekerjaan itu Saudara. Pekerjaannya Adam pertama kali ya tukang kebun gitu ya. Ngerawat kebun, ngerawat taman Eden gitu ya, dan menikmati hasilnya. Itu kan ilustrasi ya. Kalau kita ditaruh dimanapun kita juga harus mengusahakan atau merawat pekerjaan kita dengan baik. Dan memakan buah dari hasil pekerjaan kita Bapak Ibu Saudara. Itu maksud. Tetapi kadang kita sering memakai alasan pekerjaan itu untuk melalaikan atau melewatkan penyembahan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bahkan saking sibuknya ada beberapa jemaat tuh yang enggak pernah beribadah. Terus cukup online aja, Zoom aja kan gitu. Nonton YouTube aja, sak wayah-wayah kenek. Jadi penyembahan yang baik adalah seperti ini Bapak Ibu Saudara. Berada di rumah Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, bersekutu. Karena ada firman, amin ya. Karena ada firman di mana 1, 2, 3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir gitu ya. Jangan, aku tak kerja, minggu tetap kerja, bendino kerja, benjam kerja, sing penting lak nyumbang kan gitu. Sing penting kan ngasih persembahan gitu ya. Banyak yang seperti itu ya. Next, nah ini yang dikatakan Tuhan. Tuhan gak butuh duit Anda itu. Tuhan gak butuh persembahan Anda itu. Tuhan jauh lebih kaya daripada Anda Bapak Ibu Saudara. Tuhan lebih suka kehadiran Bapak Ibu Saudara. Karena itu komitmen, karena itu ketaatan Bapak Ibu Saudara. Dalam hal penyembahan, Tuhan ingin kita lebih memprioritaskan Tuhan daripada pekerjaan kita Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah menomorduakan
Tuhan daripada pekerjaan kita. Itu triknya iblis, Bapak Ibu Saudara. Oke, saya bacakan di Matius 6 ayat 33 sampai 34. Ini sangat merema di hati saya ya. Matius 6 ayat 33 sampai 34. Nah, ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Next. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Di saat Bapak Ibu Saudara fokus sama Tuhan, yang lain dibereskan kok sama Tuhan. Berkat-berkat dicurahkan kepada Bapak Ibu Saudara. Amin Saudara. Oke, setelah tulah pertama, kan pertama itu Musa nego sama si Firaun. Ya apa terus Firaun ngomong, "Oh, cok nyembah, kerjane apa mangkrak kabeh engko." Datanglah tulah Tuhan yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Sampai tak catat di pertama itu air menjadi darah, kedua itu katak, ketiga itu nyamuk, keempat itu lalat gitu ya. Terus kayak tempat pembuangan sampah lah gitu, ono katak nyamuk lah. TPS Sukolilo ngono. Terus pesir digawe koyok TPS ngono lah. Akeh lalere, akeh nyamuke, akeh kodoke ngono ya. Tapi kalau di Cina dimakan ini kodoknya ini. Wah, puji Tuhan katanya orang Cina. Jadi suike Bapak. Nah, di saat 4 tulah sudah diberikan sama Tuhan ke bangsa Mesir, Firaun pun menyerah gitu loh. Akhirnya Musa datang lagi. Nah, nego lagi sama Firaun. Aku tak ke gereja ya, kalau bahasanya sekarang ya. Apa sih triknya? Iblis gitu ya. Next. Nah, kita baca ya bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Lalu Firaun di negeri ini. Kamu pergi ke gereja tidak apa-apa. Menyembah sama Tuhan, tapi di negeri ini aja ya. Jangan keluar dari negeri ini. Nah, ini triknya iblis Bapak Ibu Saudara. Seakan-akan kita boleh ke gereja, tapi ada kata-kata di negeri ini. Ini bahaya sekali Bapak Ibu Saudara. Apa sih artinya Mesir itu? Mesir itu adalah tanah yang penuh dosa Bapak Ibu Saudara. Tanah yang menggambarkan tidak kudus, tidak suci, jauh dari kesucian. Itu Mesir. Bahkan sehari-harinya mereka semua seluruh negara Mesir itu menyembah berhala. Dan yang paling najis lagi apa Bapak Ibu Saudara? Raja Mesir, Firaun. Itu kalau nikah ngawur Bapak Ibu Saudara. Pernah nikah sama adiknya. Pernah ada seorang raja punya istri, istrinya meninggal tapi punya anak perempuan, dinikahin anak perempuannya itu. Ada yang juga gini, seorang raja punya permaisuri, permaisurinya meninggal, menikah sama ibunya. Itu yang terjadi di negara Mesir dan itu tidak najis menurut mereka gitu loh. Suatu hal yang lumrah menurut mereka karena mereka nggak mau raja-raja atau Firaun ini nggak mau kekayaannya jatuh ke orang lain. Jadi nikahnya itu ya sekitaran keluarganya sendiri itu, adiknya, kakaknya, ibunya, menantunya, mertuanya, juga karu-karuan menikahnya mereka itu, Firaun itu kalau nikah. Bulat, supaya warisannya nggak jatuh ke orang lain, supaya tahtanya nggak jatuh ke orang lain gitu ya. Pada akhirnya kerajaan mereka jatuh Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena kita tahu kalau kita incest atau lahir antar saudara, atau melakukan pernikahan antar saudara, itu kebanyakan keturunannya itu ya betul Bapak Ibu Saudara. Pada akhirnya itu yang bikin negara Mesir menjadi jatuh. Nah, sekarang di hari-hari terakhir ini itu kenajisan seperti zamannya Mesir itu diperlihatkan secara umum Bapak Ibu Saudara. Kita kan sudah ada YouTube, Netflix, Instagram, segala macam ya, TikTok, Facebook. Itu saya pernah melihat tuh, siaran langsung. Iki popo-popoan nih kira pernikahan cowok sama cowok. Siaran langsung Bapak Ibu Saudara. Terus temannya Sultan, itu waktu lulusan graduation itu ya. Masih umur kelas 6 ya waktu itu ya, kelas 6 ya, graduationnya kelas 6, cowok. Begitu naik panggung, nak mbak tisu nangis, gini. Loh, kok maling ini rek-rek saiki. Iki
Kini zamanku wis dikamplengi bapak iki. Zaman ayah saya itu kan zamannya perjanjian lama Bapak Saudara. Wah salah dia ceplok ngene, ngene. Zaman saya dulu ya. Puji Tuhan saya sekarang perjanjian baru. Untung kamu lahir sekarang. Bahkan yang lebih parah kemarin saya lihat di Instagram. Itu saya kan sebelumnya bergereja di ICA gitu ya. International Church. Jadi gembalanya bule, jemaatnya banyak orang-orang asing gitu ya. Gembala saya sangat amat luar biasa. Saya pertama kali ke gereja ya, ke gereja ICA itu, gereja bule itu. Saya kemarin lihat iseng-iseng buka Instagram, lihat ya apa sih anaknya dulu masih kecil-kecil, sekarang udah gede-gede. Saya kaget ngelihat anaknya gembala saya. Gitu. Cewek anaknya, menikah sama perempuan. Anak gembala saya itu. Jadi zaman sekarang tambah kesini tambah gak karu-karuan, semakin diperlihatkan tanah Mesirnya. Kenajisan Mesir zaman sekarang semakin dipertontonkan. Sudah hal yang wajar, diwajarkan sama iblis sekarang ini. Kenajisan segala macam. Artinya apa? Artinya kalau iblis, kamu ke gereja tapi tetap di Mesir. Artinya, next, Tuhan ingin kita itu meninggalkan negeri Mesir. Dan tidak diperbudak sama Firaun. Artinya apa? Tuhan ingin meninggalkan kebiasaan buruk kita ini yang gak berkenan di mata Tuhan itu. Dan jangan mau diperbudak sama dosa Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda ingin beribadah ke gereja, tinggalkan semua. Masa lalu tinggalkan semua. Dosa-dosa tinggalkan semua. Tuhan ingin dalam penyembahan, itu kita menyembah dalam kekudusan Bapak Ibu Saudara. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Karena di Mazmur 96 ayat 9, dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Juga di 1 Petrus dikatakan, ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi jangan pernah eleng-eleng atau masih ingat-ingat dosa kita di saat kita melakukan penyembahan. Bapak Ibu, tinggalkan semua itu dosa-dosa kita di saat melakukan penyembahan. Yang ketiga, di saat itu, Musa nego lagi sama Firaun. Apa sih kata Firaun atau katanya iblis melalui Firaun ini yang menghalangi kita melakukan penyembahan? Next. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Ya. Bahaya toh, iblis ini. Kelihatannya halus, boleh. Tadi kan tadi pergi ke gereja enggak apa-apa, tapi tetap di Mesir aja. Nah, siki boleh pergi. Tapi golek gereja sing aja ada dari Mesir gitu ya. Itu triknya iblis Bapak Ibu Saudara. Seakan kita boleh nih pergi, tapi masih di areal Mesir gitu ya. Jadi artinya apa? Kita melakukan penyembahannya tuh tidak sepenuh hati Bapak Ibu Saudara. Masih tidak jauh-jauh dari dosa kita. Kita masih berada di zona nyaman. Dalam hal apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita mau menyembah, kita mau ke gereja ini, melakukan ibadah, jangan cuma jadi jemaat Bapak Ibu Saudara. Jadilah pelayan Tuhan di dalam gereja ini. Setiap hari banyak kok, dalam seminggu tuh ibadah di JKI MCC ini banyak. Gantian penyanyinya siapa, suara elek gak apa-apa kok. Tapi yang ganggu ngono ya. Tapi enak loh, kalau penyanyi atau worship leader atau song leader itu suaranya cempreng gitu ya. Kita melek kok, malah nggak ngantuk gitu ya. Jadi iblis ingin menanamkan kepada pikiran kita, lakukan penyembahan enggak apa-apa, tapi jangan terlalu dalam. Terus jadi jemaat tok ae, datang pulang, nggak mau terlibat lebih dalam ibadah atau pelayanan di gereja. Itu yang iblis mau Bapak Ibu Saudara. Tasya. Jangan berpikir, saya enggak punya talenta Pak. Saya enggak punya karunia Pak Gem. Saya bukan ditakdirkan sebagai imam Pak Gem. Kita yakin dan percaya, kita semua ini ditakdirkan sebagai iman dan raja. Amin ya. Jangan pernah terintimidasi sama trik-triknya iblis seperti zamannya Firaun itu. Boleh, tapi aja ada ya. Cedek-cedek aja, aja terlalu dalam. Sebagai jemaat itu bahaya sekali Bapak Saudara. Next.
Tuhan ingin kita pergi jauh meninggalkan negeri Mesir, Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin kita mendekat dalam penyembahan kepada Tuhan. Terlibat lebih dalam gereja, Bapak Ibu Saudara. Jangan cuma sebagai jemaat, sebagai pelayan, Bapak Ibu Saudara. Dalam hal penyembahan, Tuhan ingin terlibat jauh lebih dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Itu penting sekali. Dan kalau ada rasa kita, terus cukup jemaat, itu artinya ada iblis yang ingin bisiki kita, gitu ya. Hati-hati. Di 1 Petrus dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak, Ibu, Saudara, itu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bukan cuma sebagai pekerja atau sebagai pemilik perusahaan, tapi Bapak Ibu Saudara adalah seorang imamat, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang ditempatkan Tuhan sama Bapak Ibu Saudara, jangan pernah terlewatkan. Pakai seutuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam gereja ini, Bapak Ibu Saudara. Oke, yang keempat, triknya iblis. Setelah tulah ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8, nyerah lagi. Firaun, datanglah lagi Musa, nego lagi. Jadi Musa pengennya keluar, benar-benar keluar dari tanah Mesir sejauh mungkin dari tanah Mesir ke tanah Kanaan untuk melakukan penyembahan di gunung tersebut ya. Tapi Firaunnya masih mengulur-ngulur gitu ya. Yang keempat ini bahaya lagi. Next. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tapi hanya laki-laki. Dan beribadalah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Boleh pergi ya, tapi laki-laki itu, anak bojomu tinggal nang omah. Ngerti ya? Triknya iblis ini. Jadi kita menurut zamannya Firaun, kita tidak boleh menyembah barengan sama keluarga. Laki-laki antok, keluarganya tinggalan, itu berat sekali. Saya nggak bisa ibadah loh kalau nggak ngajak istri saya ini. Meskipun sakit pun tak guer sampai aku, ibadah bareng berdua gitu ya. Ini bahaya sekali karena karena zaman sekarang ini serangannya iblis itu lebih besar, lebih banyak kepada keluarga, Pak. Banyak sekali alasan kita yang kita pakai untuk tidak pergi ke gereja atau ke doa malam ataupun ke apa acara program acaranya jika IMCC sing aku nek dino Rebo iku anakku les ya, Bu. Atau Pak, gak iso gak ono sing nganter ke gereja, Pak. Suami saya ke Afrika ngambil kapal gitu. Itu banyak sekali alasan yang dipakai iblis untuk meracuni kita. Dinaik kita siatok pokoknya. Lah lebih celakanya lagi anak saya kan Sultan ini kalau kan saya arahkan menjadi atlet tembak gitu ya. Masalahnya lomba nembak itu setiap hari Minggu, Bapak Saudara. Jadi banyak sekali saya melewatkan lombane ibadah. Lombanya kita lewatkan supaya bisa beribadah. Nah, itu bahaya sekali. Belum lagi serangan iblis dalam keluarga. Itu jadi gini Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu memakai keluarga sebagai etalasenya kerajaan Allah. Itu paling penting Bapak Ibu Saudara. Etalase terkecil displaynya kerajaan Allah ya keluarga kita ini. Di saat keluarga kita kacau, itu orang lihatnya apalagi kalau mereka tahu kita ini keluarga Kristen gitu ya. Kok Kristen ngene ya? Gak karu-karuan ngene ya, iku sing lanang wedokan, iku sing wedok lanangan ngono ya. Gak karu-karuan sekarang ini Bapak Saudara. Istrinya selingkuh. Ada juga teman saya satu lebih parah lagi nih Bapak Saudara. Jadi dia sama istrinya konseling sama Pak Gembala gitu ya. Karena keluarganya lagi kacau. Di sebelahnya itu ada satu pasang lagi yang konseling juga karena keluarganya lagi kacau. Mereka berempat pelayanan ini. Apa yang terjadi? Iya Bapak Saudara. Yang terjadi suaminya ini nikah sama itu akhirnya. Berselingkuh sama istrinya itu akhirnya. Dan menikah sampai sekarang. Itu yang terjadi. Kan enggak karu-karuan gitu lah. Dan mereka berdua ini benar-benar
display kerajaan Allah karena mereka berdua pelayanan. Keluarga A dan keluarga B, suami istri sama-sama pelayanan ini. Ketemunya ya selingkuhnya di tempat pelayanan itu. Jadi iblis benar-benar menyerang lingkup keluarga, lebih kecil lagi sekarang. Apalagi keluarga Kristen itu benar-benar diserang sama iblis. Belum lagi ayah yang tidak pernah hadir di rumah. Selalu pergi tiap malam, pipi hadir terus ya. Tiap malam hadir terus ya. Itu juga menghilangkan sosok fatherless gitu. Istilahnya fatherless gitu dalam rumah itu. Di dalam keluarga itu ada istilah fatherless ya. Itu lembaga terkecil, komunitas rohani terkecil dari kerajaan surga ya keluarga itu. Itu benar-benar sekarang diserang terus sama iblis. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Next. Jadi Tuhan ingin menjadikan keluarga sebagai display kerajaan Allah Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin menjadikan keluarga sebagai komunitas penyembah. Dalam hal penyembahan, Tuhan ingin kita memakai alasan, Tuhan tidak ingin kita memakai alasan, Tuhan ingin memakai alasan keluarga untuk tidak menyembahnya. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kebalik ini, Tuhan tidak ingin memakai alasan keluarga untuk menyembahnya gitu ya. Jadi itu yang akan diserang sama iblis. Yang kelima, ini yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Ini yang paling bahaya Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah beribadah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggal. Juga anak-anakmu boleh turut serta kamu. Dibalik, ya wis, anak bojomu boleh ke gereja. Tapi dunyamu tinggalan ya. Harta bendamu tinggalan ya. Kambing dombamu dan lembu sapimu harus tinggal ya. Artinya apa? Artinya kamu boleh menyembah Tuhan, iblis ini ya, tapi kamu tak miskinkan. Tinggalan semua hartamu, terus kan menyembah gak apa-apa. Ini berat sekali Bapak Saudara, berat sekali. Setuju? Siapa yang mau dimiskinkan tapi bisa menyembah Tuhan? Buka ono ya. Kaya tetap menyembah ya, kuabe nek iku Bu. Semakin kaya semakin rajin ke gereja ya. Belum tentu ya. Ada juga yang lupa. Semakin kaya semakin lupa ke gereja. Nah ini triknya iblis yang paling utama Bapak Ibu Saudara. Mengenai duit, mengenai harta benda. Jadi iblis pengen memakai harta benda kita, kekayaan kita. Apa yang kita punyai bukan untuk memberkati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tapi menjadi penghalang dalam hal penyembahan. Itu bahaya sekali. Karena iblis tahu kelemahan kita akan duit itu. Kelemahan kita akan harta benda itu iblis tahu. Harta benda kita itu bisa menjadi berhala bagi kita. Bahaya sekali. Bahkan banyak orang yang mengandalkan harta bendanya untuk dirinya sendiri, bukan mengandalkan Tuhan loh. Yang seperti saya ceritakan tadi. Aku ada masalah, semua bisa dibereskan pakai duit. Itu bahaya sekali. Itu sudah nggak mengandalkan Tuhan, mengandalkan duit semuanya. Ketika kita semakin memiliki banyak harta benda, kita makin memiliki kecenderungan untuk meninggalkan Tuhan. Hati-hati Bapak Saudara, kita merasa sudah puas, kita merasa sudah nyaman, kita merasa sudah powerful gitu ya. Terus gak butuh Tuhan, yang penting duit gitu ya. Dan satu lagi yang diingatkan Tuhan, bahwa akar dari segala kejahatan itu adalah cinta uang Bapak Saudara. Itu sangat bahaya, harus benar-benar diingat, benar-benar kita ingat Bapak Saudara. Cinta duit itu akar segala kejahatan. Jadi jangan pernah membandingkan harta benda kita, itu malah menghalangi kita melakukan penyembahan Bapak Saudara. Jadi ingat ya trik-triknya iblis yang tadi ya. Apa aja Bapak Saudara? Yang pertama, duit. Yang pertama tadi masalah pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan menghalangi Bapak Ibu Saudara ke gereja melakukan penyembahan. Ya, dimanapun, gak cuma ke gereja. Yang kedua, tetap tinggal di Mesir. Artinya, wes kon jadi jemaat tok ae, gak usah terlibat terlalu dalam. Masalah pelayanan Bapak Ibu Saudara, itu selalu diganggu sama iblis. Pernah gak kita, aku tak melayani tapi bagian apa ya?
ingin terlibat lebih dalam pelayanan, tapi apa ya sing aku bisa ya? Itu hati-hati. Itu iblis. Apapun yang kita lakukan bisa kok. Asher, bondo senyum tok ae cukup kok, nyalami, enggak bondo apa-apa. Senyum, mosok gak iso rek senyum. Ya toh, kayak gini tak wis shalom, welcome home, ngasih ini itu cukup lah. Jadi harus gantian gitu loh. Yang di depan ya di bawah itu ya biasanya. Itu cuman senyum, nyalami gitu tok, enggak perlu skill terlalu banyak gitu ya. Nah, harus gantian. Semuanya terlibat kalau bisa. Yang ketiga, jangan pergi terlalu jauh. Nah, ini bahaya. Oke, next. Nah, ini. Next. Nah, ini. Yang ketiga, yang keempat masalah keluarga. Jangan sampai keluarga kita itu menghalangi pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara. Penyembahan kita, jangan sampai kita enggak ke gereja karena alasan keluarga. Dan yang paling penting, jangan sampai kita setelah menyembah Tuhan, rutin ke gereja, memuliakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati luar biasa. Malah Bapak Ibu Saudara betul meninggalkan penyembahan. Jadi itu penting sekali Bapak Ibu Saudara. Karena kita semua tahulah Allah kita itu adalah Allah yang pencemburu Bapak Ibu Saudara. Kita buka di Keluaran 20 ayat 4 sampai 5. Keluaran 20 ayat 4 sampai 5. Ayat 4. Nah, ini ya. Kita baca bareng-bareng ya, penting sekali nih. 3 2 1. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apa yang ada di langit atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Next, jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Sebab aku, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membesar. Pada turunan yang ketiga dan keempat, orang-orang yang membenci aku. Kalau kita sudah melakukan sesuatu yang bikin Allah cemburu, itu betul. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Tuhan marahnya bukan cuma sama kita loh. Kepada anak-anak kita, kepada turunan yang ketiga, cucu kita, sampai kepada turunan yang keempat, cicit kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita membuat Allah menjadi cemburu. Allah itu memang kasih Bapak Ibu Saudara. Tapi kemarin saya diajarkan, jangan lupa, Allah itu juga api yang menghanguskan Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat di Ulangan 4 ayat yang ke-24. Ulangan 4 ayat yang ke-24. Nah, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Jadi selain Tuhan bisa memberikan kita berkat yang luar biasa, Tuhan bisa menghanguskan semua apa yang kita miliki. Baik harta benda kita, pekerjaan kita, maupun anak cucu kita bisa Tuhan ambil Bapak Ibu Saudara. Hati-hati jangan sampai bikin Tuhan kita cemburu atas apa yang kita miliki. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa.